Pemerintah Jepara akhirnya telah menetapkan Rencana Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RT/RW Kabupaten Jepara tahun 2023-2043 menjadi perda pada hari Kamis kemarin. Dengan penetapan itu, otomatis keberadaan tambak udang di wilayah Karimun Jawa Kabupaten Jepara resmi dilarang. Hal itu sekaligus mengakhiri tarik ulur penutupan tambak udang di sana. Sebelumnya pembahasan regulasi itu sempat berjalan sangat alot, bahkan pengesahan sempat tertunda 4 bulan setelah pembahasan selesai di tingkat panitia khusus. Dalam pasal 90 huruf C, poin 3 disebutkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zonasi kawasan pariwisata, yaitu kegiatan budidaya perikanan tambak air laut dan atau air payu di Kecamatan Karimun Jawa. Keputusan itu mengakhiri polemik pro dan kontra keberadaan tambak udang di Karimun Jawa. Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma'arif mengatakan, setelah rapat paripurna, sudah tidak ada lagi membahas pro dan kontra. Haiz menyampaikan sebenarnya ada keinginan untuk memperhatikan semua pihak, namun karena pemerintah pusat menghendaki melarang tambak udang di Karimun Jawa, semua pihak tidak bisa mengubah pasal atau apapun. Adapun langkah yang mungkin dilakukan, yaitu menolak substansi yang sudah disetujui oleh Kementerian ATR atau BPN. Namun, jika langkah tersebut diambil, maka konsekuensinya Ranperda RT/RW akan batal. Akibatnya harus dilakukan pembahasan dari titik nol. Haiz mengatakan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pihaknya bersama PJ Bupati Jepara diwanti-wanti agar menentukan perda RT/RW sesuai dengan regulasi. Dengan ini pihaknya menegaskan tambak udang di Karimun Jawa sudah final untuk dilarang dan ditutup. Sementara itu PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta pun segera mencarikan solusi terbaik bagi warga terdampak. Sebelum ditutup, pihaknya juga sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi selama 2 tahun yang disebut sebagai masa transisi atau peralihan. Dalam 2 tahun tersebut, pihaknya akan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selama 2 tahun transisi, pihaknya bakal mensosialisasikan terkait dengan larangan tambak udang di Karimun Jawa. Di waktu itu, juga tambak yang sudah berizin masih diperbolehkan untuk beroperasi. Hanya saja, izin yang dikantongi harus dilengkapi, yang paling utama yakni izin instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selama 2 tahun pula, kata Edi Supriyanta, akan dilakukan pengawasan yang ketat. Pemerintah tak segan-segan membawa ke ranah hukum bagi pihak yang mencoba melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Spesifik Karimun Jawa gimana Pak tambak udang? Ya, jadi begini, kita sudah tidak dalam paripurna ini sudah kita tidak saatnya untuk membahas tentang pro kontra ya. Kita pengennya sih untuk mengambil keputusan yang terbaik, bisa memperhatikan semua pihak. Akan tetapi bahwa kita hanya diberikan kewenangan saat ini adalah sinkronisasi dari hasil substansi yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Di mana hasil substansi pemerintah pusat ini memang tambak dilarang, sehingga kita tidak bisa merubah pasal demi pasal. Kita hanya bisa di sini adalah menerima atau menolak. Kalau menolak, konsekuensinya batal semuanya, mengulang kerja RT/RW yang baru, dan ini akan berdampak kepada semua elemen, semua sektor. Padahal RT/RW ini tidak hanya soal tambak, tapi secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Jawa. Pak Jokowi, Pak Presiden kemarin saya dengan PJ mewanti-wanti betul agar perda RT/RW itu betul-betul sesuai dengan regulasi dan segera dituntaskan. Berarti ini sudah final tambak ditutup ya Pak? Ya, sesuai dengan substansi begitu. Jadi di perda itu kan ada masa peralihan atau peralihan. Nah, itu akan kita gunakan sebagai pemberitahuan, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk bersiap diri bahwa supaya tambak dengan itu memang tidak diizinkan sesuai dengan peraturan. Nanti kita kaji bersama-sama dengan Polda, masyarakat sekitarnya, kita cari solusi yang baik, bagaimana cara kita menghidupkan perekonomian sehingga masyarakat yang terdampak bisa diberikan solusi yang tadi disampaikan oleh Dewan, bagaimana kita memberikan solusi. Masa peralihan berapa lama Pak? 2 tahun. Di perdanya 2 tahun yang berizin, bagi yang berizin. 2 tahun berarti masih bisa beroperasi ya Pak ya mereka? Bagi yang berizin, tentunya sebetulnya itu sudah kita beritahu jauh-jauh hari bahwa bagi yang berizin tentunya harus melengkapi salah satu IPAL. Ya, IPAL itu penting karena salah satu pencemaran lingkungan diakibatkan karena tidak ada IPAL. Ya.
Pak, selama 2 tahun itu pengawasan terhadap limbah gimana Pak? Gimana? Selama 2 tahun kan diberi waktu 2 tahun pengawasan terhadap limbah yang sudah Ya, berlokasi. kita sudah minta bantuan dari Baris Krim. Nanti kalau memang diberi petunjuk atau aturan tidak berlaku ya nanti mereka perlu dilakukan. Termasuk kalau ada yang mau buka baru ya Pak? Tidak boleh.